Saudara-saudara sekalian, saudara sudah belajar mengenai change management dalam 8 minggu bersama saya. Saya sudah menjelaskan sejarah dunia yang terjadi di mancanegara termasuk di negara kita. Saya sudah menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa berperang, bagaimana bangsa-bangsa berhasil menaklukkan bangsa lainnya, bagaimana kemudian setelah mengalami kejayaan mengalami penuaan dan penurunan. Saya juga sudah menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memanage perubahan. Saya juga telah menceritakan kepada Anda bagaimana membukakan mata para pengikut, bagaimana terjadinya resistensi, perlawanan, bagaimana ruang yang vakum, ruang hampa yang dihadapi oleh seorang pemimpin karena bertahun-tahun tidak dilakukan perubahan. Saya sudah menjelaskan juga kepada Anda macam atau beragam bisnis model yang sekarang menjadi persaingan yang penting di dunia. Saya juga telah menjelaskan efek dari teknologi yang luar biasa sekali belakangan ini. Oleh karena itu, maka saya ingin menyimpulkan kepada Anda beberapa hal berikut ini. Pertama, setiap bangsa itu akan menghadapi atau mengalami langkah yang disebut sebagai the 7 stages of empire. Dan saya ulangi lagi, 7 stages of empire. 7 langkah untuk menjadi sebuah empire. Anda tidak bisa mengatakan negara Anda terlalu kecil untuk melakukan itu. Bahkan negara seperti Singapura pun menjadi sebuah empire. Dan kecil itu tidak berarti dia lemah. Walaupun armada militer kita jauh lebih besar, mungkin kita tidak bisa menaklukkannya begitu saja karena di belakang itu mereka mempunyai kekuatan lain yang lebih besar, sudah menjadi empire. Langkah itu tadi saya sebutkan di mana setiap pemimpin itu mempunyai niat baik untuk membangun yang disebut dengan good money. Uang yang dasarnya adalah sesuatu yang dijaminkan. Uang itu adalah kepercayaan. Jadi kalau Anda ingin mengeluarkan sertifikat, saya tidak usah jual emasnya ya, saya jual sertifikatnya saja. Anda percaya karena emasnya memang ada. Dan sebenarnya sertifikat itu adalah uang. Itu disebut good money karena ada emas yang dasarnya kepercayaan, dan kepercayaan itu diberikan kepada the central bank, bank yang mencetak uang. Kemudian dari good money, kemudian negara mulai mengakumulasi emas, kesejahteraan. Dia jual tambang, nikel, dapat uang, batu bara dapat uang, jual sawit dapat uang, jual ikan dapat uang. Uang itu selain dikonsumsi, bagian keuntungannya atau devisanya kemudian disimpan, karena devisanya ini dijaminkan emas di negara sana. Kemudian setelah itu kita menyaksikan negara menggunakan uang itu untuk membangun public service. Good money menjadi public service, infrastruktur, bikin power plant, membangun jalan-jalan yang besar, kereta api, dan kita akan memulai itu. Tetapi negara bisa juga belum sampai ke tahapan ini sudah masuk yang ketiga, yaitu memperkuat militernya. Dari kesejahteraan ekonomi kemudian menjadi kesejahteraan politik. Politik menjadi dominan, menjadi gaduh, dan kemudian politik akhirnya diambil oleh militer. Kemudian militer ingin memperkuat keadaan militernya, persenjataan dibangun. Dari good money ini kemudian banyak dipakai untuk membiayai militer, dan militer akhirnya kemudian mencari pekerjaan dengan berperang. Dan akhirnya good money ini dipakai untuk berperang, membiayai tentara, membiayai amunisi, membiayai untuk membunuh manusia, untuk mengejar penjahat dan lain sebagainya. Militer atau barangkali penegakan hukum yang sia-sia. Kemudian akhirnya good money ini menjadi bad money. Dan kemudian akhirnya uang ini akhirnya kehilangan kepercayaan karena jaminannya emasnya habis. Akhirnya negara kemudian mulai mencetak uang. Menjadi perhatiannya kepada quantity of currency, uang lebih banyak. Di mana-mana negara kalau sudah terlibat perang, banyak membiayai pertempuran, perang saudara, perang ini, perang itu, akhirnya negara cetak uang. Dan kemudian ditekan oleh para politisi, dan politisi menghabiskan uang lebih banyak menjadi bad money. Dan akhirnya kemudian negara jaminan emasnya makin sedikit, kepercayaan terhadap currency-nya makin turun. Tahap berikutnya adalah menjelang krisis. Nilai uangnya merosot. Dan akhirnya kemudian uangnya tidak mempunyai daya apa-apa dan terjadilah krisis. Jadi jatuh karena Anda mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dan dolar termasuk di dalamnya. Dan apa yang saya sampaikan kepada Anda ini bukan kata orang non-Amerika. Tetapi ini adalah hasil studi kajian-kajian dilakukan oleh orang Amerika sendiri.
bahwa ini berbahaya dolar yang terlalu kuat seperti ini. Oleh karena itu maka penting bagi kita melakukan perubahan. Kalau kita melihat krisis, seperti yang sudah saya jelaskan kepada Anda, dalam Kamus Webster dikatakan crisis is a turning point for better or for worse. Titik belok dia. Menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Tergantung kita memanage-nya. Tapi orang-orang di daratan China, Tiongkok, mengatakan krisis is wedgie, opportunity in dangers. Walaupun sebagian orang yang sempit wawasannya, yang banyak mengeluh mentalitas passengers, penumpang yang hanya mencari manfaat saja, mengatakan it's dangerous in opportunity. Ya, Anda bilang itu opportunity, tapi ini bahaya. Jadi mereka hanya mengeluh saja. Tapi saya mengatakan setiap krisis itu adalah tahapan untuk kita tumbuh. Kita mengalami krisis kok dari bayi menjadi orang dewasa. Krisis dulu ketika kita sakit demam. Waktu kecil itu Anda harus kena imunisasi, itu krisis itu. Anda krisis ketika Anda harus melepas botol susu menjadi minum di gelas. Anda krisis ketika harus tadinya jalannya digendong, sekarang Anda harus berjalan. Anda krisis. Anda takut tidak bisa berjalan. Anda dituntun. Anda kemudian dilepas oleh keluarga harus sekolah. Krisis juga, Anda takut. Anak-anak TK tidak berani dilepas oleh ibunya ketika masuk ke gedung sekolah. Dan nangis teriak-teriak, setiap anak mengalami krisis. Kita pun krisis ketika harus meninggalkan rumah dan membangun rumah tangga. Dan kita krisis ketika kita kemudian memasuki tahap-tahap berikutnya. Semua krisis ini adalah kesempatan bagi kita untuk memanage perubahan. Perubahan yang baik itu adalah perubahan yang bukan hanya perubahan, tetapi perubahan yang di-manage, yang dikelola. Jadi ada tahapannya, ada transformation plan-nya. Ini kondisi keadaan sekarang, tahap berikutnya puncaknya apa? Garuda Indonesia tahap puncaknya adalah go public. Tahap awalnya adalah bleeding ketika pemimpin baru masuk rugi, bleeding, cash flow-nya negatif, karyawannya SDM-nya sudah mulai menua, cara kerjanya kelamaan, berada di ruang vakum, pemimpin baru tidak dipercaya, demo, teriak, berlawan dan sebagainya, servisnya buruk dan akhirnya kemudian servis diperbaiki, cash flow diperbaiki, kemudian setelah servis diperbaiki, armada-armadanya diperbaiki. Waktu armada diperbaiki terjadi lagi krisis karena Eropa tidak percaya Indonesia, pesawat Indonesia dilarang masuk ke Eropa, kepercayaan terjadi masalah, dia harus bangun reputasi. Reputasi diperbaiki, servis diperbaiki, cash flow diperbaiki, kemudian dia harus memperbaiki identitas dan lain sebagainya. Masuk dalam SkyTeam. Kemudian diterima menjadi airline bintang 5. Setelah itu kemudian mereka melakukan go public. Go public artinya mereka tidak bisa lagi dikelola secara sembarangan, ada jutaan pemegang saham yang mengawasi Anda. Anda harus transparan. Politik tidak bisa serta-merta masuk ke sana. Inilah perubahan yang di-manage. Di XLcom perubahan di-manage ketika mereka menyaksikan harga telco di Indonesia service terlalu mahal. Mereka ingin menjual harga dengan sangat murah. Bukan hanya murah, tapi sangat murah. Dan ketika itu kemudian diturunkan, mereka harus memperbaiki infrastruktur, mereka harus memperbaiki pola pikir, mereka harus merubah culture, mereka harus merubah mental manusia yang tadinya hanya sekedar makan gaji menjadi orang yang semangat mengejar pasar. Kemudian mereka harus merubah cara berkomunikasi dan mereka kemudian memperbaiki, masuk ke dalam penjualan yang sangat meningkat, pesat sekali dengan harga sangat murah, mendapatkan customer yang banyak, kemudian mereka menyaingi pelaku yang di atasnya. Dan ketika mereka mulai menyaingi, ternyata kompetitor pun bereaksi. Maka mereka harus melakukan adjustment lagi. Voice mereka mendapat penjualan sangat baik. Tetapi setelah itu voice berakhir. Kemudian yang laku adalah data. Data pun kemudian berakhir. Karena apa? Karena data pun gratis saat ini pakai internet. Sehingga masuklah internet on everything. Jadi zaman terus berubah. Diperlukan cara-cara baru untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Perubahan harus di-manage. Dan ketika di-manage, di dalamnya tentu ada resistensi. Dan resistensi ini adalah suatu hal yang wajar. Nah saudara-saudara, ketika kita melakukan perubahan, ingatlah, selalu kita akan berhadapan dengan paradoks. Paradoks itu ibaratnya kita membawa mobil ke bengkel, Anda membawa mobil ke bengkel sebelum rusak tentunya. Tapi ketika Anda datang ke bengkel, orang bengkel bilang, Pak ini kan tidak rusak, kenapa Bapak bawa ke sini? Dan Anda dengan mudahnya mengatakan, justru belum rusak saya bawa ke sini. Kalau sudah rusak repot saya tidak bisa bawa ke sini. Ada pertentangan di situ. Paradoks itu sama juga ketika Anda sedang berjalan sangat sulit sekali. Saya ingin ingatkan Anda, justru di saat Anda sedang
berat bebannya, itu tandanya Anda sedang naik ke atas. Anda jangan mengeluh karena Anda sedang menuju ke puncak. Tapi kalau Anda jalan enteng, enak, Anda mesti ingat juga ini sedang turunan. Jadi itu paradoks. Ketika jalan enak, itu pertanda Anda sedang turun ke bawah. Ketika jalannya berat, tandanya kita lagi naik ke atas. Terakhir, saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah quotes yang saya temukan di internet. Ini berasal dari Dalai Lama tentang paradoks. Paradoks itu kan sebetulnya sama seperti hal-hal yang bertentangan yang sudah saya ceritakan tadi. Di sini disebutkan, kita memiliki rumah yang lebih besar, tetapi jumlah anggota keluarga yang semakin sedikit. Kita memiliki lebih banyak kenikmatan, tetapi waktunya tidak ada. Kita memiliki degree atau gelar yang lebih tinggi, tetapi tidak memiliki rasa yang lebih baik. Kita memiliki pengetahuan yang lebih banyak, tetapi kurang bijaksana. Banyak ahli, tetapi lebih banyak lagi masalah. Banyak obat-obatan, tetapi kesehatan pun mengalami kemerosotan. We have been all the way to the moon and back, but we have trouble crossing the street to meet the new neighbor. Kita begitu mudah sekarang bisa pergi ke bulan, bahkan kembali dengan selamat ke atas muka bumi, tapi untuk nyebrang jalan saja kok susahnya minta ampun untuk bertemu dengan tetangga. We have become long on quantity, but short on quality. Tall man, but short character. Orangnya tinggi tapi karakternya buruk, karakternya rendah. Step profits but shallow relationship. It is a time when there is much in the window but nothing in the room. Demikian kata Dalai Lama. Mari kita jalani hari-hari yang penuh dengan perubahan, hari-hari yang tentu saja banyak kejutan. Tingkatkan pengetahuan Anda, tinggikan karakter Anda, dan jangan lupa perubahan ini harus di-manage.